Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kesempatan siang hari ini kita bisa kedatangan tamu Pak Tamimi ya, Datuk. Kemudian Bapak Mukodas, para Ustadz ya, dari MTS Rodotul Ulum Pakak. Ini alhamdulillah tadi bisa membawa rombongan ya, sekitar ada 10 guru ya. Oh 11 guru ya. Ini Pak Tamimi ingin tahu apa yang membuat Pak Tamimi ingin hadir membawa guru-guru ke MTS pagi sini. Iya. Jadi karena kami di madrasah itu merasa masih perlu adanya pengembangan di madrasah, sehingga ada upaya bagi madrasah itu untuk mencari madrasah mana sih yang bisa kita ambil contoh untuk kedepannya untuk perkembangan madrasah. Oleh sebab itu kemudian kami mencari-cari itu mana sih madrasah kiranya yang memang entah itu dari segi geografis, entah itu dari segi gedung ataupun mana dan lain sebagainya, banyak pertimbangan sebetulnya Bu. Iya. Yang itu kemudian bisa lebih dari kami, bisa sampai istilahnya itu membawa nama madrasah itu terbang tinggi, bahkan kancah nasional, bahkan insya Allah kedepannya internasional insya Allah bisa. Nah akhirnya kami menemukan memang di sini yang menurut kami itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tempatnya juga hampir sama di pedesaan Bu ya, ini pedesaan. Kemudian tengah kampung nyelempit juga sama, ya. sama. Kemudian juga bangunannya pun juga kalau dilihat ya bagus, tapi nggak mewah gitu kok. Kemudian prestasinya mencuat gitu Pak. Akhirnya dari sosok kepalanya juga bisa secara pribadi saya, wah ini bisa jadi contoh ini buat saya itu. Akhirnya kita memilih dan dengan penuh rasa yakin bahwa di situlah memang madrasah yang bisa kita ambil ilmunya untuk kita terapkan ke depannya di madrasah kita. Boleh tahu ini MTS Rodotul Ulum ya, Pakak ini hanya khusus lembaga apa MTS saja atau ada lembaga lain atau mungkin ada pesantrennya? Gimana ya, Pak? Jadi MTS Rodotul Ulum ini ketika kita bicara mengenai pendirian masih sangat baru sekali Bu, 2012. MTS-nya ya? MTS-nya. Berarti 10 tahun ya? 10 tahun, pas 10 tahun. Nah, kan tetapi untuk MTS ini sebetulnya untuk lembaganya, yayasan itu sudah lama Pak. Mungkin beliau yang lebih paham, ada RA, ada MI, ada MTS, ada MA, lengkap. Kemudian ada TPQ, ada pondok pesantren, ada Dinia. Jadi beliau ini yang ikut mulai merintis. Monggo ceritakan mungkin ini. Iya. Memang kalau di Yayasan Al-Hidayah itu awal mulanya yang ada cuma MI. Namanya Yayasan Al-Hidayah. Al-Hidayah. Madrasahnya Rodotul Ulum tingkat MI, kemudian Sanawi juga Rodotul Ulum, Aliyah juga Rodotul Ulum. Pada awalnya memang dulu itu dimulai dari M-nya dulu. Yang ada lembaga pertama adalah dari tingkatan MI. Kemudian pada waktu itu sang yai ya Mas Tuan itu yang yai pengasuh Al-Hidayah itu menginginkan setiap beliau bertemu dengan saya itu beliau sering bicara begini, Pak Mukodas, saya itu kok ingin anak dari MI itu ada jenjang berikutnya. Setelah itu saya sampaikan kepada beliau, ya monggo Mas Tuan, kalau Mas Tuan berkenan untuk mendirikan sanawiyah, ya monggo. Tapi gedung nggak ada Pak Mukodas. Saya tahu ini jawab ngeten. Kalau gedung nggak ada, nggak jadi masalah karena MI masih ada. Bisa kita gunakan waktu untuk siang hari, pagi untuk MI. Kemudian beliau, aduh nanti kalau ditaruh pada siang hari Pak Mukodas, nanti akan benturan dengan Dinia. Akhirnya nggak jadi buat. Setelah 3 tahunan beliau tuh mendirikan gedung untuk dunia, untuk Dinia awalnya. Kemudian sebelum gedung jadi, beliau bicara lagi dengan saya, Pak Mukodas, bagaimana ini? Ini gedung sudah ada, tapi belum ada kulitnya, belum dikuliti Bu, seperti itu. Kemudian saya bilang sama beliau, monggo Mas Tuan, kalau Mas Tuan berkenan untuk mendirikan sanawiyah, mungkin di tahun ini bisa dimulai, seperti itu Bu.
Apa alasan beliau? Beliau gini, kalau anak-anak itu dari MI bahasa Maduranya berukutan, nanti kalau keluar dari MI saya khawatir keluar tuh gak berukutan lagi. Itu awal yang disampaikan oleh sang pendiri. Selain MTS ada juga MA juga ya Pak? MA ada nih. Ya, MA-nya sama berdirinya 2012. MA-nya 2016. Oh, setelah MTS ya. Cuma sampai sekarang masih belum selesai pengurusan izin operasional. Iya. Karena terkendala ada beberapa mungkin yang dari yayasan kurang bisa memenuhi. Iya. Dari cerita Bapak tadi sebetulnya udah kuat lembaga ini ya, mulai dari RA, MTS, MA dan pesantren. Kira-kira apa yang ingin Bapak dikembangkan lagi, kemudian karena apa dari diskusi tadi kan muncul dari di pelayanan anak ya, mungkin di eskulnya sama proses pembelajaran. Apakah itu atau ada yang lain? Di inti permasalahan menurut kami Bu, yang terutama saya sendiri yang berada di kepala. Di madrasah kan jadi kepala tahun berapa? Saya mulai tahun 2014. Oh, berarti sebelumnya sudah ada yang 2 tahun ya? Ada putra dari pengasuh. Ya, akhirnya ya 2015 karena saya juga masih pada waktu itu masih kuliah, lanjut S2 selesai. Kemudian juga diangkat karena mau ada pendirian yang MA itu. Jadi beliaunya yang dulunya kepala MTS ya pindah ke MA gitu. Nah, nanti ya sekitar 8 tahun lah sekarang. Di 8 tahun itu yang kami rasakan tantangan terberat atau masalah yang perlu kita selesaikan adalah kekompakan sih Bu, kompakan antara yang di formal dengan yang di non formal atau yang di salahnya. Karena di situ itu Bu, 95% siswa itu adalah santri. Akhirnya anak itu menurut saya itu ada bimbang. Wah, sekolah wong jari negus. Biasanya anak-anak itu lebih manut itu kepada yainya, enggak? Oh, pondok sekolahan itu adalah sebagai pelengkap saja. Akhirnya apa-apa yang kami adakan, apa yang kami programkan, itu memang sedikit anak-anak itu memandang sebelah mata. Itu mau tidak mau seperti itu. Ya akhirnya anak-anak itu dijak ekstra yang menurut mereka itu ekstra itu tambahan gak wajib, asal-asalan saja dan lain sebagainya. Jadi ya makanya kami kesini minta pandangan bagaimana di sini tuh kok bisa ekstranya bisa jalan, apa yang bisa kami ambil bisa kita terapkan di sana sehingga nanti anak-anak itu bisa mengembangkan keinginan rasa ingin tahu pada ekstra, mengembang bakatnya anak-anak ya terutama ya. Seperti itu. Jadi kendalanya kurang terintegrasi antara program pondok dengan di madrasah ya. Mungkin tidak di madrasah jenengan saja ya, mungkin berlaku agak umum ya. Nah kebetulan di MTS Inovasi ini memang belum ada pesantren, jadi kita lebih bisa mengaktifkan dengan sistem yang kita tata di awal, kemudian sampai pencapaian prestasi anak. Kemudian tadi kan sempat kita diskusikan bersama, kira-kira yang menginspirasi Pak Tamimi selaku kepala madrasah bagaimana tadi dengan menghadapi permasalahan dengan yang program pondok dan untuk mengaktifkan siswa ini kira-kira sudah tergambar kah tadi? Ya sedikit sih Bu, Mas Yanfu. Jadi dari yang tadi yang kita diskusikan di sana, intinya dari kami sih tidak mau menyalahkan anak-anak itu mutlak tidak bisa anak-anak kita salahkan. Tapi saya sih lebih kepada evaluasi kepada guru dan saya pribadi. Jadi bagaimana cara anak ini biar lebih bisa memperhatikan kita, cari perhatian anak istilahnya. Baik itu dari cara mengajar, dari cara pergaulan. Dan kalau di sana masih doktrinan itu masih ada. Oh ya, lek mlebu jam sak tak gebuk. Masih ada. Karena memang sebagian guru di madrasah itu memang dari pondok gitu. Akhirnya kebiasaan yang dulunya ada di pondok itu ya mau tidak mau karena sudah menjadi kebiasaan. Itu yang termasuk yang ingin jangan ubah ya. Kan yang lebih menyenangkan, lebih humanis ya. Sehingga madrasah itu terkesan menyenangkan, tidak ada paksaan, enjoy lah anak itu. Kemudian gurunya yang ini masuk, wah diam semua kan, takut dan lain sebagainya, enggak enak. Jangan juga dan enggak
tidak bagus juga ya. Karena memang madrasah kami itu di lingkungan pondok. Jadi kalau pagi itu dibuat formal, kalau sore dibuat diniah. Kelasnya pun juga seperti itu. Jadi ketika kita mau istilahnya ngerenah ini bahasa Indonesia. Mau mengupayakan kelas, kami lihat di sekolah jenengan ini kayak bagus gitu loh. Cuma kami itu pernah sih juga mau seperti itu. Nah takutnya gini Bu, pagi kita perbaiki, kemudian di sorenya anak-anak yang di pondok itu yang bakal rusak dan lain sebagainya. Juga itu yang menjadi pertimbangan kami. Meskipun dikatakan punya gedung ya punya, cuma ya itu multifungsi kalau pagi itu. Mungkin ada integrasi antara yang di pondok dengan madrasah, bagaimana terus berintegrasi lah, jadinya tidak semuanya penting, dua-duanya penting. Mungkin yang menginspirasi ya kalau apapun itu masalahnya, kalau kita ingin mencapai itu kan harus muncul program yang betul-betul terintegrasi dengan pondok. Mungkin satu PR juga bagi Bapak Kepala ya. Nggak tahu dari Pak Mukodas mungkin punya solusi gimana ya dari setelah kita diskusi tadi dan lihat di sini punya gambaran. Iya, saya berharap nantinya dari jajaran Dewan Guru yang didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah ini, apa-apa yang telah dikeluhkan dari semua perguruan tadi itu, beliau itu menemukan jawaban dengan paparan dari Ibu tadi sekian jelas, nanti semuanya ada pencerahan bagi mereka mungkin yang ada yang rotok jenuh yang bagi kembali lah setelah kita ada penyiraman di sini itu. Tidak hanya itu saja, ada hal yang baru gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti ya ada yang bisa dilakukan, kalau bisa ya semua dilaksanakan, kalau nggak bisa mungkin berapa kita laksanakan. Seperti saran dari Pak Tangguh tadi itu, kita kesini enggak mulai kudu nggawa oleh-oleh itu yang bisa diterapkan di sana ya mungkin prinsipnya ada yang ingin dilakukan, mulai dari hal yang mudah segera dilakukan dan mulai dari kita sendiri gitu ya. Sebetulnya ada sih Bu tadi beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan, cuma saya tadi nggak dikasih kesempatan. Bapak boleh di sana. Jadi ini memang menjadi permasalahan saya pribadi Bu. Iya. Artinya ada 2 poin pertanyaan sih Bu. Yang pertama, bagaimana nih Bu upaya jenengan kalau di sini sebagai sama-sama kepala madrasah, saya juga merasakan membangkitkan semangat guru-guru itu untuk tahu akan kewajiban dan tanggung jawabnya sih di madrasah. Nah itu kok ketika kami atau saya sendiri itu memberikan seperti itu, oke lah mereka sadar, atau saya pun sendiri mungkin kesalahan dari saya juga. Cuma ada masanya, beberapa terlanjut gitu ya. Kok saya padahal hati saya itu gitu. Podo gede nih, sering kata lho. Mau ngamuk nih istilahnya senior. Aku kinong kata. Akhirnya mangkal sendiri nih Bu. Itu akhirnya bagus juga ya. Akhirnya dari perasaan dan kebiasaan yang seperti itu timbul yang itu jelek menurut saya Bu. Jadi waduh. Ini pengakuan jujur ya? Iya, pengakuan karena memang saya saksinya Bu. Saksinya beliau, karena beliau itu yang selalu Iya. Jadi seperti ayah dan anak, karena guru kula gantian kimia juga sebagai guru saya. Jadi muncul di perasaan itu lah, kok saya lari kok yang lain seakan-akan itu nggak mau diajak lari. Mungkin hanya perasaan saya atau dan lain sebagainya. Mungkin ini salah lah, semoga ini salah. Sehingga kok saya sendiri itu yang jadi kempos wala tak jarno lah ini lah. Ya seperti kagak melayu bang, akhirnya timbul rasa seperti. Bagaimana Bu ini Bu cara mengatasi? Saya pernah di posisi itu. Jadi pengalaman dari kepala ini tahun ke-18 juga masing-masing tahapannya hampirnya permasalahannya sama. Iya. Tapi akhirnya tetap keinginan kita tetap ingin membuat sesuatu menjadi terus lebih baik. Itu terus di tanaman kita. Kalaupun yang lain itu masih belum bisa, minimal saya tidak pernah berhenti atau tidak pernah mundur pertama itu. Akhirnya nanti akan ketemu cara. Ketemu cara itu kita kemarin dapat ilmunya tentang talent mapping. Talent mapping dari Pak Rama itu konsultannya Kereta Api Indonesia yang dulu yang
Morat Marit itu kan sekarang kereta api kan sudah relatif nah itu ternyata begitu kita ikut workshop pelatihan itu talent mapping itu bisa diterapkan di pendidikan. Itu bagaimana mengenali potensi masing-masing. Jadi tahap pertamanya dulu kita evaluasi semuanya. Jadi kita, selaku kepala kita harus tahu potensi kita, tahu potensi masing-masing guru, kekuatan dan kelemahan. Itu yang kita harus pahami. Jadi setiap guru pasti punya kelebihan. Nah itu kita fokusnya pada kelebihan. Nah caranya secara teknis seperti apa? Ini di awal pembelajaran kita lakukan workshop sambil evaluasi yang kemarin. Evaluasi ini unik, setiap guru menyampaikan, mengevaluasi dirinya sendiri. Ngomong guru ini, jadi ngomong kemarin ngajar apa, kalau sebagai guru apa, kemudian sebagai wali kelas bagaimana, kemudian dari pembimbing SD seperti apa. Sampaikan unek-unek sampean. Yang ingin sampean capai apa, yang ingin dicapai itu apa dalam berikut kemarin itu, kemudian yang sudah dilakukan apa, yang belum tercapai apa. Berarti bukan dari kita, nanti kalau dari kepala capek kita. Kemarin kita ketemu itu, akhirnya semua guru bicara seperti itu. Nanti sering-sering bertemu satu forum, nanti giliran semua termasuk saya. Tadi juga guru-guru yang lain juga memberikan masukan. Jadi tidak langsung semua bisa bagus semua, tidak. Ya kita harus sabar. Tentunya kepala itu gak boleh mungkin nanti bekal yang negatif energinya ya. Memang harus sabar. Kemudian itu tadi, kenapa guru seperti itu ya kok malas-malasannya? Mungkin masalah perutnya belum beres juga. Jadi mungkin difasilitasi, makanya guru nyaman di madrasah. Kemudian guru tahu apa yang harus dilakukan. Tadi didiskusikan tadi kan juga guru-guru sudah mulai muncul berani bertanya ada permasalahan saya ini gitu ya. Ternyata kan hampir sama saya lihat dari rekapan tadi itu. Hanya masalah di pembelajaran di kelas, anak yang kurang semangat kan tidak boleh menyalahkan anak. Termasuk saya juga nggak bisa menyalahkan guru betul, nggak bisa. Jadi boleh dari jenengan. Jadi dia harus terus mencari apa yang harus bisa saya lakukan. Pertama mengenali diri. Saya kekuatan saya di sini. Saya juga punya kelemahan. Saya juga sendiri juga punya kelemahan. Makanya saya terus meminta dengan tim. Saya nggak bisa di sini. Tadi semuanya saling memahami. Itu yang dipahami. Jadi mungkin evaluasi diri itu yang lebih penting. Intinya mengeluarkan mengeluarkan apa yang harus potensinya. Akhirnya guru-guru itu akan bekerja tanpa disuruh. Kreativitasnya akan muncul. Jadi ketika yang ditonjolkan itu potensi, maka lebih mudah daripada membangkitkan kekurangan tadi. Kekurangannya kita tutupi. Ada guru yang kurang tertib di administrasi, tidak perlu dipermasalahkan. Ada guru yang menghandle dengan senang hati, karena tahu udah ini tolong di handle. Nah ini dari kepala kebijakannya seperti apa. Mungkin ada juga yang guru yang memang nggak mampu, dia bisa ngajar tapi nggak mampu bikin perangkat. Tolong dibantu teman yang lain. Tapi dengan memberikan penghargaan itu jadi biar permasalahan ini tidak terus dibiarkan, akhirnya jadi ogah-ogahan, akhirnya nggak jalan. Jadi yang bisa melengkapi yang belum bisa, jadi semuanya bisa jalan. Kemudian setelah sudah jalan semua kan bisa naik lagi pelan-pelan. Setelah ini apa, setelah itu apa. Mungkin nanti di masalah motivasi gurunya mungkin dimulai dari evaluasi. Motivasi diri dan guru. Jadi kejawab. Hanya belum dilakukan ya. Monggo. Mungkin trik-trik yang ini yang di leadershipnya mungkin yang jenengan karena masih muda ya. Terus ke oleh mangkelang. Karena saya jadi kepala niku saya sekarang masih 32 saya Bu. Iya, sekarang masih 32. Jadi kepala akan belajar banyak nantinya dengan itu. 24 tahun saya dulu. Dipaksa juga Bu sama dengan. Mulai saya 24. 24 saya. 20 pinten Pak? Tahun 2014. Panjang ya, 2014 sudah jadi kepala itu ya? Nggih. 6, 8 ya, 8 tahun. Sekarang usia? 32. 32 kurang 8 berarti ya? 24-an, nggih. Belum nikah waktu itu? Belum. Udah berani ya itu ya? Ya, kepaksa itu Bu, makanya karena tapi main tunjuk itu. Yang jenengan rasakan, jenengan sudah mampu yang menjenengan puas melakukan perubahan apa?
Ya mungkin saya nggak bisa nilai diri saya sendiri, Bu. Mbak Bukan yang lain. yang bikin sama senang aku kok ini berubah, atau perilaku gurunya, atau capaian siswa yang menurut jenengan ini Yang menurut saya sendiri sih apa ya? Untuk perkembangan madrasah, Bu, iya, ya. dari sebelumnya tidak ada menjadi ada gitu capaian. Yang terutama yang paling kelihatan ya banyaknya kelas kosong sekarang sudah minim sekali. Itu termasuk memotivasi diri, menghargai apa yang sudah jenengan lakukan. Nah itu nanti dari tahu berikutnya apa ya yang bisa saya lakukan. Oh ini alhamdulillah saya sudah bisa ini. Itu juga perlu menanamkan di hati jenengan capaian ini. Jangan akan diabaikan. Berikutnya saya ingin apa ya. Dan 2 tahun kemarin itu juga ada sih terbesit pemikiran juga yang sama jenengan paparkan tadi, bahwa kita lembaga swasta, kalau kita mencari prestasi di akademik sulit sekali, itu kami rasakan, sehingga 2 tahun ini kami fokuskan memang ke non akademik ya. Ke non akademik. Saya sampai bilang ke guru-guru, Pak men kok akeh sih mengeluarkan biaya untuk ekstra. Ekstra yang ketika mau ekstra itu sukses harus dengan biaya yang besar. Sama nek mancing kayak umpan cilik oleh cilik saya. Iya. Ketika sama umpan besar iya, sama pakai umpan besar akan besar. Ya. Sudah dilakukan itu ya. Alhamdulillah ya. Pagar Nusa baru 1 tahun sudah berkembang juara umum kemarin di waktu di Unira. Wah, alhamdulillah. Jadi setelah itu nanti sekolah apa ya? Nah, 1 bulan ini masih pramuka juga, kita mulai juga tadi tak syuting sampai selesai itu. Iya. Saya gini ke pelatih kakak pramuka itu, Mas, aku Pagar Nusa 1 tahun iso loh kayak gini, sama kudu iso pramuka. Atau inspirasi tadi. Iya, akhirnya beliau siap Pak. Pernah ikut lomba pramukanya? Belum, masih tantangan ke depan ini yang hari santri yang di hari santri. Mas Santri ya. Ketemu nanti sama banyak belakang. Itu misi utama kami pertama. Saya yang kita lakukan juga memang dari non akademis itu juga bisa membangun karakter anak-anak. Iya, betul. Tidak kalah pentingnya dengan non akademik ya, tapi tetap kita depan juga akademik tetap oleh Olimpiade tetap anak-anak diajak mengikuti, jadi tetap jalan semuanya. Ya betul. Jadi istilahnya sekalipun Saman tidak prestasi di akademik, Saman tunjukkan di non akademik gitu. Setiap anak bisa sukses kan. Ya. Kalau ketemu dengan guru yang baik. Kalau guru ketemu dengan kepala yang baik, dia yang sabar. Ada pesan lagi Pak? Untuk ekstra yaitu apa kita samakan, kita ratakan, ibaratnya itu hukum sunnah semua, ada kita bedakan ini yang wajib itu agar anak itu biar di sini mungkin. Iya. Kalau di sini kita tetap nanti memprogramkan yang wajib itu pramuka. Nanti kegiatan akhir semester nanti ada. Karena kita sudah dikenal keunggulannya pramuka, kita rawat itu, nanti guru-gurunya rencana akhir semester ganjil ini kita mau adakan kemah bersama, dijaga itu. Dan eskul yang lain anak diwajibkan pegang minimal 1. Kalau dia karena 1 eskul 1 minggu latihannya 2 kali. Kalau dia milih 3 berarti 1 minggu full dia mulai jam 7 sampai jam setengah 5. Lihat kekuatan anak-anak dalam fisik. Rata-rata anak maksimal 2 yang di sini. Nah, tapi bisa juga karena pendampingan oleh wali kelas. Kalau dia pengen ganti eskul misalnya, ini pengen nyoba eskul lain itu setelah 1 semester itu bisa. Atau kalau dia gak kerasan di eskul ini paling tidak dalam 3 bulan, dan kemudian didampingi wali kelas, kamu bakatnya di apa, nanti didampingi ikut eskul apa. Jadi rata-rata eskul di sini membantu anak-anak untuk memilih sekolah lanjutan berikutnya. Misalnya eskul komputer dan multimedia di Komet itu. Ini juga investasi anak-anak ya, termasuk lampu apa dari anak-anak ini, dari anak-anak Komet. Anak udah bikin film ya di YouTube, bisa dicek itu. Itu anak udah punya keterampilan itu. Bagaimana dia kritisan dia, kreativitas, kolaborasinya, dan bagaimana mengkomunikasikannya itu 4C itu ya. Dari keterampilan yang harus terus kita dampingi ke anak-anak ini agar lebih siap lagi menuju sekolah lanjutan ke atas. Jadi PR untuk saya pribadi itu bukan langsung ke anak, di gurunya dulu. Iya, guru. Paling enggak dari sini jenengan sudah tahu apa yang harus saya lakukan setelah dari sini itu. Jadi saya terima kasih juga. Nanti saya tinggal melihat.
Kita bisa komunikasi terus. Apa perubahan yang jenengan dapatkan dari sini. Insya Allah nanti bisa jenengan ke sana ataupun nanti seandainya ada waktu ke sana monggo mampir. Program Muhammadiyah kayak sholat berjamaah ini mulai tadi saya pantau nggak ada satupun yang keluar. Tidak ada, terkondisi. Ya itu dikondisikan apa memang gerbangnya ditutup atau mungkin ada denda untuk yang nggak ke jamaah itu. Enggak, kita nggak ada denda-denda Pak. Sudah memang pengkondisian memang tahapannya kan sepatunya kita kondisikan sepatunya di sini, nggak mungkin kabur kan sepatunya ada di rak, sepatunya ada di rak, kemudian ya pendampingan wali kelas Pak, terutama wali kelas. Tadi wali kelas itu menempel tiap hari. Tadi data hadirnya, kemudian ada tim yang di sana masih mencari-cari gitu ya anak-anak yang nggak sholat gitu ya. Iya. Karena pondok ya mungkin hanya batu sistemnya yang dibangun yang awal program itu harus ada ya, harus telaten kepalanya. Jadi intinya harus nggak kepala yang cara ngeceknya kan punya cara sendiri. Itu kan bagi lembaga-lembaga yang sudah punya musola sendiri Bu. Iya. Andai kata lembaga musolanya lembaga masjid sholatnya. Nah ya ini yang perlu itu dikondisikan. ada sesuatu nanti harus ada itulah cara gitu pengkondisian atau pengkondisian nggak harus musola atau mau pakai kelas atau gimana dengan itu bisa ya intinya targetnya apa kalau memang dari itu ingin mendampingi ibadah anak-anak ya itu yang memang harus nggak bisa dibiarkan itulah ada upaya apa yang kita lakukan. Dari sini merasakan ya bahwa pendidikan itu tidak pernah oke ya. Jadi harus selalu terus mengikuti perkembangan zaman, apalagi menyongsong kurikulum merdeka. Betul-betul anak-anak itu nyaman, aman ya, yang bisa berkreasi, bisa prestasi. Prestasi memang harus nyaman dulu Bu kalau nyaman gak gembira gak mungkin muncul prestasi ya ini. Ya kalau kayak murid-murid dulu ya tetap dalam tekanan karena mungkin doa orang tua. Berarti tekanan ini yang kita di zaman sekarang sudah tidak berterima lagi bagaimana. Bukan masanya sebenarnya. Bukan masa. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Saling curhat ya. Saya bisa kita lakukan apa sudah kita berikan, monggo nanti bisa diadaptasi di lembaga. Insyaallah. Saya berharap kepada Ibu walaupun saya sudah tadi ke sini kemudian pulang nanti mungkin ada yang bisa dihubungi kata-kata bijak dari Ibu tetap saya harapkan itu. Oh iya, monggo. Intinya kalau saya itu dipancing ada masalah gitu saya mesti udah solusinya ini. Tadi masalahnya apa, kemudian ada menemukan masalah, kemudian seperti apa kondisinya, dan nanti saya bantu mencari solusi. Seperti itu, insya Allah kalau tetap semangat untuk berbuat menjadi lebih baik, insya Allah selalu ada jalan. Termasuk Allah mendatangkan ke sini itu bukan suatu kebetulan, memang sudah saatnya jenengan menghilangkan kegalauan jenengan ya, yang pernah sempat mau mundur ya jangan wes gitu. 2 kali sudah saya pernah sempat mau mundur juga. Ya, yang biasa. Sekarang mau mundur setelah dapat itu janganlah. Jangan pernah mundur ya. Kalau jabatan apa disampaikan oleh beliau betul Bu, saya yang jadi rem ya Bu. Kalau jabatan tidak diminta tetap harus amanah. Bukan jenengan yang terpilih. Jadi yang diperlukan adalah mencari. Kalau ingin berarti cari ilmu Pak, keluar. Cari keluar motivasi. Kalau sudah jenuh lagi, keluar lagi. Berarti kalau marah itu berarti kurang ilmu itu. Jadi itu yang perlu dicari. Lebih banyak itu sih sebetulnya. Banyak menyalahkan diri seandainya ini kok gak berhasil ya. Apa ya? Menyalahkan apa mencari solusi lagi? Mencari solusi utama ya. Yang kedua, ketika seandainya itu memang entah itu pesimis atau apa ya seandainya sudah mencari cara tetap saja mungkin ini kalau dipegang orang lain bisa. Ini yang kurang pas di situ Jadi harus ditanamkan yakinan pasti saya harus cari caranya. Harus cari caranya. Nanti saya beri buku strategi manajemen dari ruang saya ya menginspirasi. Dan saya mau izin lagi Bu untuk beberapa bulan ke depan mungkin gak hanya gurunya tapi teman-teman OSIS juga kami bawa ke sini. Boleh. Karena sama labelnya IPNU juga di sana. PK ya, boleh. PK. Ya langsung ke teman anak ya. Bisa lihat ya. Saya minta izin dulu biar. Untuk siapa dari selain ini tidak
kali ini kan silaturahmi nanti bisa di sana. Tentang MUU dan lain sebagainya. Iya boleh, MUU boleh. Pendampingan kemarin Nurul Huda juga begitu tiba-tiba kayak oh iya udah, kemudian kita kesempatan lihat sana, kita yakinkan lagi visi misinya apa yang bisa dilakukan kalau mau ya ini dulu itu seperti itu. Di Busul kemarin juga saya wawancarai juga. Oh, Dulu gitu sama ya? Milana kemarin apa gini Pak ya tak siap tahu. Alhamdulillah, moga-moga ya menginspirasi bisa membuat kebaikan. Pasti. Terima kasih Pak Menggoda, Iya. Pak Amini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.